investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28.000 hektar. Karena harga sawit lagi tinggi, mereka investasi di Indonesia dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit. Tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah kalau jamaah umroh kita saja itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel BPKH ini, dibangun hotel terus jamaah haji tinggalnya di situ, itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit, mereka juga investasi di maskapainya. Harga BBM di Malaysia lebih murah, kualitas pendidikannya lebih bagus. Persaingannya ketat, kerja keras dalam belajar. You can see the whole view of Kuala Lumpur. Wow, including Merdeka the 118 Exchange guys. Petronas Twin Towers, and many other beautiful skyscrapers. Khas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih. Kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah karena di sana ada Upin Ipin? Bukan nih. Itu sama CNBC dan kata-data. Ternyata kalau mau jadi negara maju ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, keamanan dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Sekarang pertanyaannya, semua hal itu udah dipenuhin sama Malaysia belum? Sebenarnya sih belum terpenuhi semua, walaupun progresnya udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu mereka berambisi pengen jadi negara maju. Tapi ini baru target, belum fix. Nah, kalau dibandingin, target kita sama mereka beda 20 tahun. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering dengar Indonesia Emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di YSRizky ya. Berita-berita yang ada di Indonesia tentang negara Malaysia ini tak habis-habisnya teman-teman ya. Karena kan kita negara jiran, wajar saja jika ada berita hal positif tentang negara Malaysia, Indonesia juga ikut memberitakan. Nah, seperti ini kan contoh-contoh yang baik untuk istilahnya menginspirasi gitu ya teman-teman ya. Dan oleh sebab itu melihat berita-berita yang seperti ini, Indonesia juga, kami rakyat Indonesia juga pasti lebih semangat untuk menjadikan negara Indonesia lebih baik ke depannya. Langsung saja kita nonton ya video Malaysia, menginspirasi ini. mereka investasi Malaysia itu cerdas. Bahkan ada yang ke sawit dan investasinya di sawit di Indonesia. Saya punya datanya, mereka berinvestasi hampir 28.000 hektar. Karena harga sawit lagi tinggi, mereka investasi di Indonesia dan kemudian dibawa ke Malaysia untuk dana haji. Nah, dana haji kita nggak ada investasi ke sawit. Tidak ada investasi ke properti di Mekah dan Madinah. Padahal Mekah dan Madinah kalau jamaah umroh kita saja itu 1 juta orang per tahun. Kalau kita bangun properti di Mekah dan Madinah untuk hotel BPKH ini, dibangun hotel terus jamaah haji tinggalnya di situ, itu bagi hasilnya lebih dari 10%. Malaysia juga melakukan investasi selain dari properti dan juga sawit, mereka juga investasi di maskapainya. Kenapa Malaysia menjadi negara maju, kata Ujang Arif? Rakyatnya suka jalan-jalan ke luar negeri, tiketnya murah. Harga BBM di Malaysia lebih murah, kualitas pendidikannya lebih bagus. Persaingannya ketat, kerja keras dalam belajar. Multicultural, bahasa Inggrisnya aktif. Banyak didatangi orang asing, airportnya tuh sibuk banget. Harga tiket murah kemana-mana, pemerataan ekonomi. Paspornya kuat, boleh masuk ke ratusan negara. Hukumnya lebih bagus, jadi investasi asing tuh banyak masuk. Indonesia itu bagus, tapi kalau kalian ke Malaysia, itu kerasa banget ketertinggalannya. Kata Ujang Arif centang biru di Instagram. Oh, The Malaysian economy has witnessed significant growth this year, with its GDP surging from 2.9% in the previous quarter to 4.2% this year. Experts are confident that Malaysia can build on its current momentum, achieving a GDP growth of at least 4.5% this year and surpassing last year's 3.6%. 4 sectors have been identified as the key drivers of Malaysia's economy: palm oil, manufacturing, services, and oil and gas. The services sector is the most lucrative of them all, accounting for nearly 55% of GDP growth yearly. Another significant contributor is the oil and gas industry, generating around 300 billion ringgit each year. Shell, formerly known as Marcus Samuel and Company, was the first to discover oil in Miri in 1910. Over time, other major companies like Hess Corporation and ExxonMobil have joined Shell in investing in Malaysia's oil and gas industry, where Petronas is now in the lead.
Sah Malaysia mengambil alih Proses tugas semuanya sebagai itu adalah pengurusi proses ya ASEAN teman-teman ya. 2025 daripada Laos. Upacara simbolik serahan tugas dibuat oleh Perdana Menteri Laos kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis penutup sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang kemuncak berkaitan di Pusat Konvensyen Kebangsaan di Vientiane, Laos. Explore Merdeka 118. The highest floor is actually 116 and it feels like an airport. Merdeka with bags and 118. phone. The top two floors are still under construction, so Merdeka 118 will officially be opened approximately end of next year. We took a tour around the observation deck and the view was amazing. There's gonna be a glass floor here and it looks absolutely terrifying. And also for all the daredevils, there's gonna be a trail. You can see the whole view of Kuala Lumpur. Wow, including Merdeka the 118 Exchange guys. Petronas Twin Towers, and many other beautiful skyscrapers. We also went to the balcony, which was super duper windy. There's actually going to be a mall inside as well, and it's going to be called 118 Mall. Bahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih. Kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah karena di sana ada Upin Ipin? Bukan nih. Kita sama CNBC dan kata-data. Ternyata kalau mau jadi negara maju ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, keamanan dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Sekarang pertanyaannya, semua hal itu udah dipenuhin sama Malaysia belum? Sebenarnya sih belum terpenuhi semua, walaupun progresnya udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu mereka berambisi pengen jadi negara maju. Tapi ini baru target, belum fix. Nah, kalau dibandingin, target kita sama mereka beda 20 tahun. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering dengar Indonesia Emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Netizen komen, bodoh amat, orang Indonesia pengen kayak gini terus kok. Please jangan diusik budaya korupsi kami. Di Indo lagi sibuk bagi-bagi jabatan sama meras rakyat. Di sini satu keluarga maju semua. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Oke, itu tadi teman-teman ya. Memang progresnya gitu ya untuk negara Malaysia, targetnya itu ya 2025 tuh ya untuk memperbaiki lagi progresnya untuk negara Malaysia menjadi negara yang lebih baik lagi gitu ya. Itu progresnya ya di 2025. Kalau Indonesia itu tadi di 2045 ya teman-teman ya. 2045 itu Indonesia progresnya tuh ya Indonesia Emas 2045. Jadi makanya itu kan banyak-banyak berita tuh yang berseliweran kan. Indonesia tertinggal 20 tahun karena memang progresnya Indonesia ini Indonesia Emas di 2045. Apapun itu intinya Indonesia, Malaysia kita jiran gitu ya. Sama-sama proses yang baik gitu ya. Progres dari negara itu sendiri untuk menuju yang lebih baik lagi itu kan kita sebagai rakyat, sebagai warga negara tentu saja selalu mendukung ya teman-teman ya. Terlebihnya saat ini Indonesia dipimpin oleh Bapak Prabowo, semoga saja Indonesia kedepannya bisa lebih baik lagi apapun itu prosesnya nih. Ini negara Indonesia ini progresnya semakin baik lagi. Udah kelihatan tuh ya sejak Bapak Prabowo memimpin. Wah itu berita-berita bagus itu semuanya keluar teman-teman. Senanglah mendengarnya teman-teman ya. Dan itu tadi juga ya teman-teman ya berita-berita yang sudah aku sampaikan tadi progresnya dari negara Malaysia memang sudah bagus sekali gitu ya. Lalu negara Malaysia adalah negara yang berpendapatan tinggi juga gitu ya teman-teman ya. Ini ringgit Malaysia ini juga mulai naik ya. Luar biasa sih menurut aku ya teman-teman ya. Dan tentu saja pendidikan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan di Malaysia sudah diakui dunia juga gitu ya. Luar biasa intinya apapun itu tuh kedepannya negara jiran kita Indonesia, Malaysia tentu saja teman-teman ya. Saling support untuk kedepannya menjadi negara yang lebih baik lagi tentu saja. Dan oke teman-teman semua demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye next time. Bye.